Romo Lorenz sebagai moderator Provinsi KTM Flores, pimpinan umum Kongregasi CSC, Pater Sergi, para suster yang kami kasihi, rekan-rekan semua utusan dari provinsi, distrik, wilayah, dan sel-sel seluruh Flores yang kami cintai dan gereja banggakan. Saya merasa berbangga bisa hadir di hadapan kalian semua sebagai pimpinan gereja lokal Keuskupan Ruteng dan memimpin perayaan Ekaristi Kudus pelantikan kalian semua. Di awal renungan ini saya ingin menyegarkan kembali seluruh ingatan iman kita. Gereja itu adalah kita semua. Jangan pernah berpikir tentang gereja sebatas institusi, uskup dan perangkat-perangkatnya. Gereja itu adalah kita semua. Itulah yang mesti menjadi satu kesadaran yang mendalam dan tertanam di dalam hati setiap kita. Gereja adalah kita semua. Kesadaran ini bukan karena mandat dari Konsili Vatikan kedua, tetapi kesadaran gereja adalah sebuah komunio. Gereja adalah persekutuan umat beriman yang berjalan bersama dalam satu iman, harapan dan kasih. Tetapi tidak sebatas itu. Tidak hanya itu. Bila kita merenungkan kitab suci secara khusus kisah para rasul, maka sedari awal mula adalah kumpulan orang-orang yang percaya kepada Kristus yang disebut Kristen. Orang-orang Kristen itu punya karakter yang kuat. Ingat baik-baik. Orang Kristen itu punya karakter yang sangat kuat dalam berkumpul bersama. Itu karakter orang Kristen. Karakter khas dan kuat orang Kristen ketika mereka berkumpul bersama, berdoa bersama, menyanyi bersama, mendengarkan pewartaan para rasul, dan terutama karakter kuat orang Kristen adalah ketika merayakan Ekaristi, memecah-mecahkan roti. Kita semua bersekutu di dalam Dia yang telah memberikan dirinya bagi kita. Dan kita semua tahu bahwa orang Kristen itu tidak hanya ditandai oleh meterai iman, harapan, kasih, tidak cukup, tetapi juga dalam praksis hidup sehari-hari. Kekristenan berarti sebuah cara hidup, sebuah way of life yang berakar pada ajaran dan sikap hidup Yesus sendiri. Ini harus betul disadari. Karena itu, komunitas Tritunggal Maha Kudus ini, sejauh yang saya tahu, punya spirit dan semangat hidup yang berakar pada cara hidup jemaat perdana. Bukan demikian? Berkumpul bersama, berdoa bersama, menyanyi bersama, tetapi merayakan Ekaristi bersama. Karena itu saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita renungkan sekali lagi kedalaman hidup kita sebagai KTM yang bercitra dan bermartabat. Sekali lagi, mari kita renungkan kedalaman hidup sebagai KTM yang bercitra dan bermartabat, yang memberi warna khusus pada atmosfer dan suasana hidup beriman umat Allah dalam konteks gereja-gereja lokal di Flores ini, juga di Ruteng ini. Kita sadari bahwa gereja itu hidup dan berkembang tidak hanya atas dasar strata hierarkis, dari gereja universal dari Roma, keuskupan-keuskupan, kevikepan-kevikepan, sampai ke KBG-KBG. Tidak hanya di situ. Tak hanya itu. Gereja juga berkembang oleh kesadaran dan pertumbuhan iman di dalam konteks kelompok-kelompok kategorial. Dan dalam Keuskupan Ruteng,
Keuskupan seluruh Flores, KTM adalah salah satu kelompok kategorial yang telah memberi andil dalam perkembangan iman. Dan mudah-mudahan tidak akan berhenti. Karena itu, dalam terang bacaan-bacaan kitab suci yang kita dengar bersama pada pagi hari ini, saya mengajak rekan-rekan sekalian bersama-sama merenungkan satu dua pokok pikiran sederhana yang barangkali penting untuk permenungan kita ketika kita kembali. Pertama, saya kutip dari bacaan pertama Kejadian 14:19. Diberkatilah kiranya Abram oleh Yang Maha Tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Itulah kata-kata berkat Melkisedek, Raja Salem, yang ditujukan kepada Abram. Karena berkat itulah Abram menjadi tokoh yang kuat untuk mengalahkan raja-raja di timur dan menolong Lot. Terimalah, saudara-saudaraku, syukurilah bahwa hidup kita sebagai berkat yang datang dari Allah. Itulah juga sikap dan tanggapan iman kita akan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang kita layani. Itulah yang pertama-tama mesti menjadi dasar kekuatan hidup kita. Oleh Allah, kita semua adalah orang-orang yang diberkati seperti Abram, hanya oleh Allah. Semua anggota KTM adalah insan-insan mulia yang diberkati oleh Allah. Sebab itu, jangan cepat berkecil hati, apalagi patah semangat dalam hidup dan pelayanan. Kalian menjadi orang-orang yang diberkati Allah. Bukankah orang-orang KTM itu adalah kumpulan orang-orang yang penuh semangat dalam iman? Setidak-tidaknya terdengar saat kalian lantunkan lagu-lagu pujian. Saya senang mendengar. Tetapi berkat yang kita terima itu mesti menjadi berkat harapan dan kehidupan yang harus dilanjutkan kepada semua, tidak berhenti pada diri sendiri. Buah-buah iman itu dan buah-buah roh itu mesti dihidupi dan dihayati menjadi cahaya diri dalam keluarga, dalam kelompok, dalam paroki, dalam kebersamaan apa saja. Itulah tanda bahwa kita sungguh menjadi manusia berkat yang memberkati. Jangan menjadi kelompok yang eksklusif. Jadilah kelompok yang diberkati untuk memberkati. Poin yang kedua, saya kutip dari bacaan kedua. Dikatakan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara, umat Allah, kita semua adalah gereja ekaristis. Gereja ekaristis. Kita tak pernah hidup dari kekuatan diri kita sendiri. Jangan pernah menanamkan kesadaran ini dalam diri kita sebagai anggota KTM. Kita tidak pernah hidup dari kekuatan diri kita sendiri. Bila kita berbicara tentang kemandirian dan dalam hal apa saja, selalu ingat, kita tidak sedang berbicara tentang persekutuan sebagai anggota kelompok kategorial yang berdikari mutlak. Tidak. Dalam roh, dalam spirit, dalam semangat, kita selalu harus berakar hidup dari kesatuan penuh intim dengan Allah Tritunggal Maha Kudus sebagai sumber segala rahmat bagi gereja, bagi pelayanannya. Komunitas KTM adalah kita semua, anggota-anggotanya yang bersatu sungguh dalam roti kehidupan dan cawan keselamatan. Sekali lagi,
menanamkan kesadaran iman ini. KTM dan anggota-anggotanya adalah sungguh roti kehidupan dan cawan keselamatan. Saya tahu bahwa salah satu doa kalian yang khas adalah penyembahan sakramen yang maha kudus. Dengan itu, kalian memberitakan kematian Tuhan yang kita imani sampai Ia datang kembali, sebagaimana yang digarisbawahi oleh Paulus kepada jemaat di Korintus dalam bacaan kedua pagi ini. Setiap kali kita kusuk berdoa di depan sakramen maha kudus, setiap itu pula kita memberitakan kematian Tuhan itu sampai Ia datang. Makan roti dan minum dari cawan adalah ungkapan spiritualitas persatuan mesra dengan Yesus Ekaristi dalam hidup kita. Kita ingat kata-kata Yesus sendiri, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku tinggal di dalam dia. Saya ingin mengatakan, saudara-saudara, saat Tuhan hadir dan tinggal dalam kita, saat itu berkumandanglah gema panggilan untuk memberi makan dan memberi minum kepada sesama dan kepada dunia. Jadi sekali lagi, saat kalian semua makan dan minum tubuh dan darahnya, selalu ingat dalam kesadaran iman gema panggilan untuk memberi makan dan memberi minum kepada saudara-saudara yang kurang beruntung nasibnya. Maka tetaplah berbuat baik, nyatakanlah tindakan kasihmu di dalam pelayanan-pelayanan. Poin yang ketiga, saya ambil dari kutipan Injil Lukas yang kita dengar pagi hari ini. Yang ada pada kami tidak lebih dari 5 roti dan 2 ekor ikan. Yang dimiliki para murid adalah jumlah ikan dan roti yang tak seberapa itu. Jumlah yang terlalu kecil untuk mengenyangkan sekian banyak orang, 5.000 orang laki-laki, hanya dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Mana mungkin? Akan tetapi saudara-saudara, pada akhirnya dalam Yesus semuanya berubah menjadi rahmat. Karena itu rezeki bukan soal pada jumlahnya besar atau kecil yang kita miliki, bukan. Rezeki itu terutama pada hati yang penuh syukur yang kita ucapkan selalu kepada Tuhan. Seperti Yesus, bukan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan yang kecil itu, tetapi hati yang selalu bersyukur pada Tuhan. Jumlah anggota KTM yang sekian ini, ya, Saudara Flores, bila bersatu dalam komunio iman, tentu akan pasti hadir dan lahir dari diri kalian perbuatan-perbuatan yang nyata bagi sesama. Kita pasti ingat akan kata-kata animasi dari Rasul Yakobus ketika dia menulis, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Kita tidak hanya bersatu dalam doa, dalam nyanyi, dalam penyembahan, dan dalam ekaristi, tidak, tetapi kita juga tetap bersatu sebagai anggota KTM yang menyalurkan berkat nyata bagi sesama. Kalau tidak, doa-doa kita mati kalau tidak berbuah pada perbuatan-perbuatan kasih yang nyata. Karena itu saudara, mari tetaplah buka mata kita untuk melihat saudara-saudari kita di dalam penjara, saudara-saudari kita di rumah-rumah sakit, anak-anak kita di panti asuhan, kaum jompo,
Mari dekati, mari doakan orang-orang yang dikucilkan dalam masyarakat. KTM harus melawan orang-orang yang kerjanya suka menistakan sesamanya. Asal jangan kamu yang suka menistakan, itu sangat berbahaya. Tetapi KTM harus orang yang terdepan melawan orang-orang yang menistakan sesama. Harus mengajak orang-orang seperti itu untuk bertobat kepada Tuhan, berubah, mengajak mereka supaya hidup menjadi berkat bagi orang, bukan menjadi malapetaka. Ingatlah saudara-saudaraku, dunia kita makin kacau ya. Suasana keluarga kita menjadi terbelenggu di satu sisi. Hidup antar tetangga jadi ribut dan suram. Sebab ada kuasa-kuasa kegelapan yang selalu mengganggu kehidupan dunia ini. Ingat ini baik-baik. KTM harus menjadi sadar bahwa iri hati, cemburu, kekerasan, saling menghina, pemfitnahan adalah bentuk-bentuk ungkapan roh kejahatan dan roh kegelapan yang menurut tulisan Rasul Petrus tengah mengaum-ngaum bagaikan singa mencari mangsanya. Disitulah mesti hadir kalian yang mewartakan dan memberikan kesaksian bahwa kasih Allah Tritunggal yang Maha Kudus mengalahkan segalanya, apalagi kuasa kegelapan itu. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, sebentar lagi kepengurusan yang baru akan segera dilantik, mulai dari provinsi, distrik, wilayah, dan sel-sel. Selalu menjadi harapan baru bagi kita bahwa semuanya akan berjalan dalam visi, misi, dan terutama akan berjalan dalam semangat dasar KTM. Ya, semangat dasar KTM. Tak ada harapan yang dari saya selain bahwa para pengurus KTM yang baru yang akan dilantik tetap memberikan citra dan sumbangsi yang signifikan bagi penghayatan iman, harapan, dan kasih bagi umat dalam keuskupan-keuskupan di Pulau Flores ini. Akhirnya saya tutup renungan ini dengan satu cerita kecil. Pada hari yang sama ada 3 jiwa berangkat menuju pintu surga. Jiwa pertama adalah seorang anggota Legio Maria. Jiwa kedua adalah seorang anak sekami. Dan jiwa ketiga adalah seorang anggota KTM. Di pintu surga, Rasul Petrus memberi ujian bagi ketiganya. Apakah ketiganya layak masuk surga? Ujiannya sederhana. Nyanyikan sebuah lagu di hadapan Santo Petrus. Maka mulailah masing-masing ketiganya memilih lagu. Legio Maria bernyanyi, dan nanti ku ucapkan di saat ajalku. Selesai. Lalu anak sekami maju dan dia menyanyi apa? Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Selesai. Majulah anggota KTM. Dia nyanyikan apa? Kamu tebak, nyanyikan apa? Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Ujian selesai. Petrus segera putuskan, ketiga-ketiganya
masuk semua dalam surga. Pertimbangannya apa? Ibu Lega Maria menyanyi, hingga saat ajal nama Maria tetap diucapkan. Dia adalah ibunda sang penebus segala dosa manusia. Luar biasa. Anak sekami, kenapa masuk surga? Dalam keadaan apapun dan dimanapun, dalam situasi apapun, hati itu harus selalu tetap berkobar-kobar dan senang. Masuk surga tanpa rasa takut, tanpa rasa putus asa, semangat karena kuasa Allah Tritunggal. Lalu pertimbangan yang ketiga untuk yang KTM, masuk surga karena apa? Walau keadaan sulit apapun, bahkan dalam kematian sekalipun, kita semua tetaplah saudara-saudari dalam Yesus, dalam kemanusiaan, dan dalam peradaban kemanusiaan umumnya. Tiada apapun yang memisahkan kita di dalam Yesus. Profesiat KTM, janganlah pernah ada perpisahan di antara kalian. Dan ingatlah, jangan pernah kapok untuk berbuat baik dan mengasihi sesama. Ingatlah pula, lakukan semua itu dalam kasih, kapan dan di mana saja, serta dalam situasi apa saja, tetaplah bergembira dalam pelayanan kasih. Tuhan memberkati kalian semua. Amin.